Ya, adik-adikku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak langsung bertatap muka, tapi melalui video ini mudah-mudahan adik-adik kedepannya terbiasa dan dapat memahami pembelajaran yang akan kita langsungkan. Ya, pada hari ini tanggal 24 Juli 2020 kita akan melaksanakan pembelajaran seni budaya. Nah, pembelajaran seni budaya pada kali ini memang cukup berbeda. Kita menggunakan media Google Classroom untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini. Nah, saya ingatkan sebelum kita memulai pembelajaran, jika adik-adik ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, berikutnya adalah hari ini kita akan belajar tentang seni budaya, di mana buku yang kita gunakan adalah Seni Budaya edisi 2017 kurikulum 2013. Ada yang menarik dalam pembelajaran kali ini, bahwasanya yang kita gunakan adalah kurikulum 2013. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan Google Classroom. Kita bahas dulu yang pertama. Dalam kurikulum 2013 di sini dikembangkan bahwa siswa menjadi sumber, siswa menjadi senternya, tidak lagi guru menjadi senter. Dalam artian siswa tidak lagi mendapatkan materi atau siswa dapat memecahkan suatu masalah tidak harus bertanya kepada guru, tapi siswa dapat memperoleh sumber-sumber pembelajaran dari berbagai media. Contohnya dari buku pelajaran. Buku pelajaran itu banyak, bukan cuma yang kita pakai saat ini doang, Seni Budaya Kemdikbud edisi 2017, tapi ada juga kita bisa menggali lagi dari contohnya internet, seperti kita bisa searching di Google, kita bisa cari di YouTube. Nah, itu banyak. Tapi mohon dicari yang valid ya. Jadi ketika siswa menemukan sebuah permasalahan atau dia punya pertanyaan, tidak lagi mengandalkan guru untuk menjelaskan, tapi siswa langsung dapat berpikir dan mencari sumber jawabannya di sekelilingnya, termasuk melalui internet dan buku-buku pelajaran. Oke? Sebelum kita memulai, sama-sama kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing agar pembelajaran kita ini menjadi berkah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Langsung saja, ini adalah buku Seni Budaya yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurikulum 2013. Edisi revisi 2017. Nah, ini buku untuk kelas 8 SMP atau MTS. Coba kita lihat apa aja yang ada di dalam buku ini, karena ini akan jadi acuan kita belajar selama 1 semester ini. Yang pertama ada daftar isi. Kita bab pertama itu mempelajari tentang seni rupa. Yang pertamanya sekali adalah penerapan ragam hias pada benda keras, konsep dan prosedur menggambar model. Nah, itu yang A-nya. Yang B-nya alat dan bahan menggambar model, C-nya teknik menggambar model, D-nya uji kompetensi, E-nya rangkuman, F-nya udah refleksi. Jadi dari D sampai F ini adalah sebuah asesmen aja ya, penilaian aja. Nah, langsung aja bab 2. Bab 2 kita akan membahas menggambar ilustrasi. Bab 3-nya ada gaya bernyanyi lagu daerah. Bab 4-nya bermain ansambel musik tradisional. Bab 5-nya keunikan gerak tari tradisional. Bab 6-nya iringan tari tradisional. Bab 7-nya teknik dasar pantomim. Dan 8 menyusun naskah pantomim. Biasanya untuk 1 semester cukup sampai bab 8. Nah, 8 bab berikutnya akan kita bahas di semester 2. Oke, langsung aja kita lihat peta materi bab pertama. Nah, seni rupa ini dia. yaitu menggambar model. Nah, kalau kita lihat peta materinya,
peta kompetensi pembelajaran. Menggambar model. Dalam menggambar model, apa aja yang dilakukan? Nah, di sini ada 3 subnya. Yang pertama di sini bisa kita lihat sama-sama, konsep prosedur menggambar model alam benda. Nah, jadi menggambar alam benda itu ada konsepnya. Yang kedua adalah bahan dan alat menggambar model alam benda. Kalau kita udah punya konsep, kita udah punya alatnya, udah punya bahannya, nah di sini kita udah siap-siap menggambar. Terakhir adalah teknik menggambar model alam benda. Berikutnya adalah tekniknya. Jadi dalam menggambar nggak asal coret-coret, kita pun ada tekniknya. Nah, untuk menggambar model, tahapannya seperti tadi. Konsep prosedur menggambar model alam benda membutuhkan bahan dan alat dan teknik. Itu penting. Oke, hari ini kita nggak ada tugas, kalian hanya nonton di sini aja. Dan bukunya kalian bisa download langsung di Google Classroom. Di Google Classroom kalian bisa klik tugas kelas, di sana nanti ada buku pembelajaran, ada juga video pembelajaran, dan jangan lupa di sana juga ada absen. Ini paling penting ketika kalian masuk ke dalam Google Classroom, jangan lupa selalu mengisi absen terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, karena absen ini akan menjadi bahan evaluasi saya mengenai kehadiran adik-adik sekalian. Nanti absen ini ketika mau ujian di PTS penilaian tengah semester, kalian itu akan dicek absennya. Oh, ternyata dia jarang datang gitu. Maka kalian bisa dikategorikan tidak bisa mengikuti ujian atau mengikuti ujian bersyarat dengan syarat melakukan A, B, C, D, E, F, G. Banyak yang harus dikerjakan. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Dan di dalam Google Classroom kalian bisa melakukan chat dengan saya, bertanya dengan saya, ataupun kalian bisa melakukan WhatsApp ke saya dengan personal chat. Langsung japri aja ke saya. Untuk pertanyaan-pertanyaan kalian nanti akan saya jawab pada sesi-sesi ketika jam pelajaran dimulai. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, tolong dikabarkan kepada teman-teman kalian yang belum masuk ke dalam Google Classroom untuk segera mengisi absen di dalam Google Classroom, karena ini penting. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.